Iklim Australia ini ekstrim, aku bilang gitu karena rentan terhadap kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini sering terjadi, yang parah tuh tahun 2019 lah, sebelum COVID. Halo semua, salam sehat. Pagi ini ikuti aku yuk jalan kaki ya, supaya bisa lebih sejahtera, lebih meningkatkan well-being kita. Jalan kakinya aku mulai dengan park kecil atau pekarangan umum yang tidak jauh letaknya dari rumahku. Nah, di park kecil ini kebanyakan yang tumbuh ya tanaman liar ya. Dan tanaman liar ini adalah native plant. Yang kalian bisa lihat di sini, kebanyakan adalah pohon-pohon kayu putih. Ya, ini adalah makanan utama dari koala. Tanah di Australia itu tidak sebagus tanah di Indonesia. Luar biasa subur ya. Makanya aku kalau pulang ke Indonesia tuh suka sekali makan makanan sayur-sayuran di Indonesia, karena rasanya tuh beda dengan rasa sayur-sayuran yang aku makan di Australia. Entah gimana ya, mungkin karena kualitas tanah ya di Indonesia yang subur, itu rasa sayurannya tuh enak. Ya, memang lahan Australia ini sebagian besar teman-teman tanahnya itu tanah liat, makanya perlu pengolahan khusus dan juga diproses sedemikian rupa sehingga sayur-sayuran itu bisa tumbuh dengan baik. Namun begitu teman-teman, walaupun tanahnya tanah liat, perlu usaha ekstra untuk mengolah menjadi lahan pertanian. Tanah liat ini justru teman-teman menjadi sumber pembuatan industri batu bata. Nah, inilah yang aku bilang kebesaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan manusia itu akal dan kebijakan ya, dijadikan sebagai sumber pembuatan industri batu bata yang bermanfaat untuk pembangunan rumah-rumah di Australia, yang justru ini cocok untuk iklim Australia yang dibilang ekstrim ya teman-teman. Nah, iklim Australia ini ekstrim, aku bilang gitu karena rentan terhadap kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini sering terjadi, yang parah tuh tahun 2019 lah, sebelum COVID. Itu banyak sekali hewan-hewan liar, maksudnya seperti koala, kanguru, dan sebagainya itu mati terbakar. Dengan pembangunan rumah-rumah dari batu bata tanah liat, rumah-rumah ini bisa dibilang kokoh ya, untuk menahan uap panas yang bisa sekitar sampai lebih dari 1000 derajat Celcius. Dibandingkan dengan rumah-rumah yang dibangun dengan fibro atau kayu, wah itu gampang sekali angus. Nah, lucunya nih teman-teman, dulu tahun 90-an ya, waktu aku pertama kali baru nyampe ke Australia, itu aku ngeliat nih, rumah-rumah kebanyakan kok dibuat dari batu bata. Kupikir, aduh ini kok rumah nggak diberesin ya, kok kenapa masih belum diplester, nggak diaci. Kan biasanya kan rumah kan yang aku biasa lihat tuh kan diplester, diaci. Kok ini rumahnya kok masih batu bata semua? Apakah mungkin ada strike gitu ya, pekerjanya mogok kerja? Tapi ternyata aku lihat kok rumah-rumah ini batu batanya bagus-bagus dan juga sebetulnya rapi dilihatnya ya pembuatannya, dan warna-warni lagi. Dan memang rumah-rumah di Australia batu batanya itu warna-warni karena tanah liatnya itu warna-warni. Ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang marun, ada yang putih atau krem. Ya, nanti aku perlihatkan ya teman-teman rumah-rumah yang dengan batu bata yang warna-warni. Yuk kita lanjutin perjalanan kita. Oh iya teman-teman, di sebelah park kecil ini adalah panti jompo. Nah, agar supaya tetap ekonomis dan kelestarian alam terjaga, kalian bisa lihat tuh ya, di atap digunakan solar panel untuk memproduksi listrik dengan menggunakan tenaga surya. Juga ada tangki-tangki besar untuk menampung air hujan yang nanti digunakan untuk cooling system atau sistem pendingin ya, dan juga irigasi buat tanaman. Nah, di perumahan berikutnya ini rumah-rumahnya lumayan besar ya, dan kalian akan bisa melihat nanti bangunan rumahnya itu mereka menggunakan batu bata yang berwarna-warni. Beda kalau di rumahku ini, perumahan yang aku tinggal itu kecil aja teman-teman. Aku tinggalnya di townhouse namanya, jadi kecil, pekarangannya juga kecil ya, cukuplah untuk kami berdua. Ya, selain memang
aku dan Ben gak mampu beli rumah besar, dan juga nggak mampu sih untuk maintenance ya, karena rumah makin besar itu maintenance-nya makin mahal. Jadi kami tinggal di rumah yang kecil sesuai dengan kemampuan ya. Nah inilah teman-teman, dan memang jalanan di Australia ini kebanyakan naik turun teman-teman, kayak perbukitan gitu ya. Nah, seperti kalian lihat juga, solar panel itu juga terdapat di rumah-rumah bangunan pribadi, tidak hanya komersial. Karena memang pemerintah Australia itu menganjurkan untuk penduduknya itu menggunakan tenaga surya agar bisa berhemat. Nah, kalau di lokasi ini kebanyakan kalian bisa melihat freestanding house atau rumah tunggal, di mana pemiliknya itu bisa mendesain rumah mereka sesuai selera. Nah, kalau dari 3 bangunan rumah ini, kira-kira mana yang kalian lebih suka bentuk desainnya, yang original, yang masih ada kelihatan batu batanya, atau rumah yang modern yang sudah diplester seperti yang terlihat di sebelah kanan, bangunan sebelah kanan ya. Nah, kalau di deretan sini yang kalian bisa lihat, ini adalah bangunan rumah yang disebut duplex, yang terdiri dari 2 unit tempat tinggal yang terpisah namun berbagi common wall, tapi masih tetap di bawah atap yang sama. Setiap unit ini memiliki pintu masuk yang terpisah dan biasanya dihuni oleh 2 keluarga yang berbeda. Nah, kalau tinggal di daerah duplex atau townhouses, itu penghuni rumahnya tidak bisa membangun bangunan tambahan atau mendekorasi luar bangunan sesukanya. Meskipun bangunan itu sudah dibilang milik pribadi ya, milik sendiri. Karena ini diatur oleh strata manajemen. Jadi harus mengikuti peraturan mereka agar lingkungan kompleksnya itu bisa tetap terjaga estetiknya. Nah, strata adalah pembayaran iuran yang dilakukan setiap 3 bulan. Itu maksudnya untuk maintenance, seperti misalnya kalau ada yang bocor di rumah seperti ledeng, tapi ada batas-batas tertentu ya yang di cover. Kalau misalnya kita mau ngecat rumah, di dalam rumah itu sih boleh, terserah kita. Tapi kalau kita misalnya mau rubah model bangunan di luar, itu harus ada persetujuan dari strata committee. Karena tujuan strata itu mereka mempertahankan model bangunan harus tetap sama, seragam ya, tidak bisa robak-robak. Nah, kalau seperti ini adalah rumah-rumah, maksudnya standar ya. Jadi kalau misalnya ada yang rusak atau mau di luar mau dirombak, boleh-boleh aja, tapi mesti minta persetujuan daripada council. Umpamanya mau kalian ingin menambah bangunan seperti pergola, tapi ada pohon. Nah, kalian nggak bisa main sembarangan tebang pohon, harus minta izin daripada council atau ya wali kota lah, begitulah ya, atau dewan pemerintah daerah. Karena kadang-kadang ada pohon native plant itu nggak bisa sembarangan main ditebang karena ingin dilestarikan, walaupun itu tumbuhnya di halaman kita. Dan juga teman-teman, di Australia itu diutamakan accessibility, yaitu tempat-tempat seperti pedestrian atau stasiun kereta itu accessible, maksudnya mudah diakses oleh siapa aja, terutama mereka yang punya cacat atau orang-orang tua. Seperti kalian perhatikan, di mana-mana itu ada dibangun footpath ya, footpath supaya mereka yang mobilitasnya itu terbatas, maksudnya harus pakai kursi roda atau mesti pakai walker, juga menikmati sarana atau fasilitas yang tersedia. Jadi accessibility itu diutamakan di Australia. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Ini aku udah mulai pakai mask karena udaranya sudah panas banget. Ya maklumlah, aku nih gampang sekali terkena melasma. Jadi perlu perlindungan. Dan nggak bisa nih jalan-jalan terus udara panas dengan pakai mask. Kayaknya ngap gitu ya, susah bernapas. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman.